guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Masih banyak yang protes kenapa NDW Lovers facecam. Bukan karena saya pengen narsis, bukan karena saya pengen eksis ya, tapi ini keharusan dari YouTube. YouTube memaksa seluruh reviewers anime untuk mengubah format karena sekarang harus menjaga originalitas. Makanya kita tidak bisa semacam hanya review, menampilkan gambar, video, tapi tidak ada sisi originalitas di sana. Jadi mohon pengertiannya. Mungkin nanti untuk selanjutnya akan saya coba diselang-seling ya, pakai facecam atau tidak. Tapi sementara ini mau tidak mau harus facecam kalau memang channel ini mau tetap survive dan bertahan. Oke, kita kali ini akan bahas tentang suatu bahasan yang sebenarnya mungkin sudah banyak yang tahu, bahwa kita akan membahas tentang shinobi-shinobi tercepat di dunia Naruto. Tapi di sini teman-teman harus catat bahwa yang dibahas di sini adalah shinobi-shinobi yang kategori tercepatnya karena benar-benar karena kecepatan pergerakannya. Karena kita tahu bahwa shinobi-shinobi cepat itu bisa dengan berbagai cara. Ada yang memang dia cepat dengan pergerakannya, ada yang dia cepat dengan menggunakan bantuan alat seperti Minato. Minato cepat dengan bantuan kunai khusus. Kunai itu akan dia lempar, kemanapun kunai itu dilempar, dia akan sampai di sana dalam sekejap. Kalau tidak, dia menempelkan segel di tempat yang ditandai oleh dia akan sekejap ada di sana. Lalu kemudian juga ada Obito, dia dengan cara membuka portal dimensi. Jadi dia sebenarnya tidak bergerak cepat, dia biasa saja, tapi karena dia membuka portal dimensi, dia bisa pindah sekejap ke tempat yang ditargetkan. Jadi yang akan dibahas di sini adalah shinobi-shinobi dengan kecepatan yang memang murni kecepatan mereka. Jadi mereka benar-benar bergerak cepat, oke? Kali ini kita akan bahas 7 shinobi tercepat di dunia Naruto. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Di posisi ketujuh ada Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha adalah salah satu shinobi yang memang dia dibekali kemampuan alami yang sangat luar biasa. Dia itu sudah dibekali bakat alamiah yang membuatnya bisa menguasai banyak sekali teknik, dan dia juga bisa menganalisa pertarungan sehingga dia bisa membalik arah pertarungan dengan kemampuan analisanya. Dan bisa disebutkan sekarang bahwa Sasuke adalah salah satu shinobi tercepat. Dia kecepatannya berasal dari dua cara. Yang pertama, dia menggunakan kemampuannya sendiri. Yang kedua, dia menggunakan kemampuan matanya. Apalagi setelah dia memiliki Rinnegan, dia bisa menggunakan teknik Ame no Tejikara. Ame no Tejikara adalah kemampuan Sasuke di mana dia bisa bertukar posisi dengan benda yang dilihatnya. Tapi itu tidak termasuk kategori bahasan di sini. Yang dibahas di sini adalah kecepatan pergerakan Sasuke. Sasuke memang terkenal sangat cepat. Ketika pertama kali bertarung dengan Killer Bee, kita bisa melihat bagaimana Sasuke bisa mengimbangi kecepatan Killer Bee dalam bertarung. Dan ketika teman-teman bisa melihat ketika Sasuke bertarung dengan Kinshiki Otsutsuki, kita bisa melihat bahwa di sana Sasuke menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan ini kita lihat bagaimana ketika dia bisa mengimbangi larinya Kinshiki yang begitu cepat, dan juga gaya bertarung Kinshiki pun bisa diimbangi oleh Sasuke. Menurut analisa saya, Sasuke menggunakan kemampuan petirnya untuk mempercepat pergerakannya. Jadi Sasuke mengalirkan listrik ke otaknya agar dia bisa berpikir jauh lebih cepat, sehingga bisa menganalisis lebih cepat dan melihat pergerakan musuh yang cepat sekalipun tetap bisa dia terbaca, dan juga dia mengalirkannya kepada otot-ototnya dia. Sehingga dengan begitu kecepatan pergerakannya pun bisa meningkat jauh. Dan bahkan kita bisa melihat ketika pertarungan Sasuke dan Naruto melawan Momoshiki, di sana Naruto yang sudah menggunakan mode Six Path pun bisa dikejar kecepatannya oleh Sasuke. Selanjutnya di posisi ke-6 ada Rock Lee. Kenapa Rock Lee saya masukkan di peringkat ke-6 dan dia lebih cepat daripada Sasuke? Karena Rock Lee sebenarnya dia bisa menggunakan kecepatan murni dari kemampuannya dengan cara membuka gerbang. Dan dia bisa membuka gerbang sampai gerbang ke-6 sampai sejauh ini. Dengan itu kecepatannya bertambah jauh lebih cepat daripada biasanya. Mungkin di sini agak sedikit perdebatan ya, bagaimana Rock Lee bisa mengalahkan kecepatan Sasuke. Tapi perlu diingat bahwa ketika seseorang membuka gerbang, apalagi gerbangnya sampai mencapai lebih dari gerbang ke-5, maka kecepatan dan refleks tubuhnya pun akan meningkat. Walaupun efek sampingnya nanti akan terasa rasa sakit yang sangat luar biasa kepada pembuka gerbang tersebut.
Dan kita bisa melihat potensi lainnya pada Rock Lee, bahwa dia mungkin saja nanti akan seperti Might Guy, dia bisa membuka kecepatan yang tertinggi, di mana dia membuka gerbang ke-8. Dengan membuka gerbang ke-8, otomatis Rock Lee bisa benar-benar jauh lebih cepat daripada sekarang. Jadi untuk saat ini memang Rock Lee memiliki kecepatan fisik yang sedikit lebih baik daripada Sasuke, tetapi itu pun ketika dia membuka gerbang ke-6. Selanjutnya di posisi kelima ada Raikage ketiga. Nah, ada yang unik dengan Raikage ini karena penamaan dari Raikage ini hampir sama. Jadi kalau teman-teman bertanya, siapa nama Raikage ke-1? Nama julukannya ya, tapi di sini. Nama Raikage ke-1 namanya adalah A. Raikage kedua A, Raikage ketiga A, dan sekarang Raikage keempat A. Termasuk yang Raikage kelima yang nama aslinya adalah Darui, tetap dipanggilnya dengan nama A. Raikage ketiga ini adalah ayah dari Raikage keempat, dan dia adalah salah satu Raikage dengan kemampuan fisik yang luar biasa kuat. Raikage ini bahkan bisa melawan 1000 ninja sekaligus, dan dia masih bisa bertahan, walaupun setelah itu dia mati. Kemampuan Raikage ini tidak hanya masalah pertahanan, tetapi juga dia masalah kecepatannya yang sangat luar biasa. Raikage menggunakan cara yang mirip dengan Sasuke, tapi dia lebih ekstrim lagi. Ditopang dengan cakranya yang luar biasa besar, Raikage mengalirkan listrik ke seluruh tubuhnya, tidak hanya kepada otaknya, tetapi juga ke seluruh tubuhnya, di mana listrik ini berbagai fungsi. Pertama, listrik ini menjadi perisai yang membuat dia tidak bisa ditembus oleh serangan biasa. Lalu juga listrik ini juga merangsang otak Raikage, sehingga Raikage bisa berpikir jauh lebih cepat, dan bisa melihat pergerakan yang jauh lebih cepat. Dan terakhir, listrik juga menstimulasi otot pada Raikage, sehingga dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Kecepatan Raikage ini bahkan sangat sulit ditandingi. Saking cepatnya dia, di masanya hanya Tobirama saja yang bisa menyamai kecepatan Raikage, walaupun usianya masih lebih tua Tobirama. Tapi sampai saat itu pun, tetap saja Raikage menjadi salah satu ninja tercepat yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Di peringkat keempat ada Raikage keempat. Ya, kita tahu bahwa dia adalah anak dari Raikage ketiga. Secara otomatis, dia juga memiliki kemampuan yang sama dengan Raikage ketiga. Raikage keempat ini juga adalah salah satu ninja yang sangat diakui kecepatannya di eranya, dan hanya bisa disaingi oleh ayahnya Naruto, yaitu Minato. Tapi beda caranya. Kalau Raikage ini, caranya sama seperti Raikage ketiga. Dia menstimulasi otak dan ototnya dengan menggunakan listrik, sehingga dia bisa bergerak sangat cepat. Sedangkan Minato menggunakan kunai, sehingga di sini perbedaannya ada ya. Dengan cara seperti itu, Raikage bisa bergerak ke arah manapun yang dia mau, tapi dia tidak bisa berlari dalam jarak yang sangat jauh. Tapi ketika untuk jarak dekat dan jarak menengah, dia bisa berlari sangat cepat. Dengan cara itu, Raikage bisa membunuh musuh sebelum musuh menyadari kehadirannya. Di peringkat ketiga ada Shisui Uchiha. Uchiha yang sangat misterius ini dikenal sebagai Uchiha yang sangat berbakat, bahkan termasuk Uchiha yang paling berbakat di eranya. Uchiha Shisui memiliki kecepatan, di mana dia menggunakan teknik Shunshin no Jutsu. Shunshin no Jutsu ini sebenarnya teknik yang umum di kalangan para ninja, tapi Shisui sudah mengupgrade-nya dengan kecepatan yang jauh lebih di atas itu. Dengan cara menggunakan Shunshin no Jutsu yang dipercepat, dia bisa menciptakan after image. After image ini simpelnya adalah Shisui bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Tapi di sini Shisui bergerak dengan sangat cepat, sehingga saking cepatnya pergerakan dia dari dua titik itu membuat dia seolah-olah ada di dua tempat. Jadi seolah-olah timbul klon atau timbul Kage Bunshin. Padahal itu bukan Bunshin sama sekali. Itu adalah Shisui yang bergerak sangat cepat. Dan saking cepatnya Shisui, dia bisa berpindah ke berbagai tempat di waktu yang kurang dari 1 detik. Sehingga orang akan melihat Shisui seolah-olah membuat Bunshin, tapi ketika Bunshin itu diserang, Bunshin itu seperti tembus dan tidak memiliki massa. Karena itu sebenarnya hanyalah Shisui yang berpindah-pindah tepat dengan sangat cepat. Kemampuan Uchiha Shisui ini juga sangat diakui oleh para shinobi di eranya, karena ketika Uchiha Shisui datang, biasanya para shinobi memilih untuk kabur karena sangat cepatnya dia sehingga tidak bisa diprediksi kedatangannya datang dari mana. Di peringkat kedua adalah Naruto Uzumaki. Kenapa saya taruh di peringkat kedua? Karena memang Naruto memiliki kecepatan akibat dia bisa meng-unlock kekuatan dari Kurama. Setelah dia mengakses kekuatan Kurama, apalagi sekarang sudah mencapai kekuatan Six Path Yang, maka dia memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Diakui oleh Raikage keempat, kecepatannya bisa dikatakan sama atau bahkan melebihi dari kekuatan Yondaime. Tapi di sini, cara Naruto mencapai kecepatan itu sangat mirip dengan Raikage. Kalau Raikage dengan menggunakan cakra petirnya yang sangat besar dan distimuluskan kepada otak dan ototnya sekaligus menjadi benteng pertahanan buat tubuhnya, sedangkan Naruto dia menggunakan cakra Kurama
dengan cara yang sama juga, menstimulus otaknya, menstimulus ototnya, dan juga menjadikan benteng pertahanan untuk sekitar tubuhnya. Dengan cara seperti itu, Naruto bisa menghindari serangan Raikage keempat. Dengan kecepatan yang sangat penuh sekalipun, tetap Naruto bisa menghindarinya. Dengan cara ini, Naruto bisa ada di posisi yang sangat cepat, bahkan melebihi Sasuke. Walaupun di pertarungan dengan Momoshiki kita bisa melihat Sasuke bisa mengimbangi Naruto, tapi menurut saya itu karena Naruto belum mengoptimalkan kecepatannya sampai pada level yang super cepat. Di peringkat pertama adalah Maitogai. Kenapa saya taruh di sini? Karena Maitogai memiliki kecepatan setelah dia membuka gerbang ke-8. Saking cepatnya Maitogai, bahkan diakui oleh Uchiha Madara yang mencapai mode Rikudo sekalipun, kecepatannya itu bisa membengkokkan ruang. Saking cepatnya dia, ketika dia membuka gerbang ke-8 dan mencapai teknik Ryu, teknik yang paling tingginya dia berlari dengan sangat cepat ke arah Madara. Saat itu pula Madara menggunakan tongkatnya untuk menahan, tapi tongkatnya pun membengkok. Itu menandakan kecepatan dari Maitogai sampai bisa membengkokkan ruang, tapi memang belum bisa membengkokkan waktu ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kecepatan Maitogai sudah ada di level jauh di atas kecepatan suara, bahkan mungkin bisa mencapai kecepatan cahaya, karena dia sudah sampai bisa membengkokkan ruang di sekelilingnya. Tapi memang teknik ini adalah teknik yang beresiko tinggi. Maitogai yang menggunakan teknik ini ternyata harus menerima resikonya, yaitu tubuhnya hancur. Untungnya ada Naruto yang menyelamatkan Maitogai. Itulah 7 shinobi dengan kecepatan murni dari pergerakan mereka. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.